Informasi terkini dari isolasi masjid di Bengkulu kami tanyakan langsung pada Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Helmi, dari 24 jamaah yang diisolasi di dalam masjid itu sudah dinyatakan negatif, tapi hasil tesnya berarti baru sekali ya Pak? Ada rencana untuk kedua kali karena Ya, umumnya ada SOP harus 2 kali tes Pak? Ya, jadi itu ketika diketahui oleh Pak Gubernur konferensi pers bahwasanya positif, ya, maka kemudian pemerintah Kota Bengkulu langsung bertindak cepat, ya kan, mengajak bicara para pengurus masjid untuk kemudian kita lockdown ya masjidnya, hingga kemudian orang-orang di dalam masjid tidak keluar masjid, orang yang di luar masjid tidak ke dalam masjid. Dan setelah itu kita minta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengetesan. Dan alhamdulillah hasil tes ya mereka kurang lebih sama 1 jam dilihatkan itu segala negatif semuanya. Termasuk Ustadz Sulaiman yang mendampingi almarhum selama beberapa hari, menggendongnya, memberikan makannya, merangkulnya, itu negatif alhamdulillah. Begitupun beberapa masjid mereka yang kita tracking sebelum setelah Masjid Abar Taqwa itu kemana saja kita juga tracking. Warga-warganya juga kita akan lakukan tes semua insya Allah. Oke, warga-warganya juga dilakukan tes. Saya akan tanyakan itu nanti. Jadi jamaah tablik ya, jamaah yang positif corona itu yang meninggal adalah jamaah tablik yang datang ya, pendatang ya Pak, di luar dari Bengkulu, dari Lampung disebut. Ya, dari Lampung, ya. Anda bisa jelaskan ada 10 orang saat ini keberadaannya sudah ada 11 orang kurang lebih. 11 orang. Dan Pak Gubernur telah instruksikan Kapolda untuk mengusir semua jamaah tablik yang ada di Bengkulu. Ya, jadi mereka diminta untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Termasuk yang 11 itu sudah di Lampung dan kita koordinasi di sana ternyata sudah dites COVID juga negatif, semuanya negatif dari Rumah Sakit Lampung. Oke, sudah kembali ke Lampung. Nah, jamaah tablik itu kan juga melakukan interaksi. Anda sebutkan tadi ada tracing, ada penelusuran jejak kontak. Ya. Berarti warga-warga di sekitar yang pernah berkomunikasi, berkontak langsung juga ikut dites dan ditelusuri, Pak? Iya, tentu saja. Itu SOP-nya begitu. Jadi kita mulai dulu dari Masjid Agung At-Taqwa, itu sudah kita lockdown, artinya tidak boleh yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam. Ini juga sudah dilakukan pemeriksaan medis oleh tim kesehatan kita, Dinas Kesehatan. Rapid test itu sudah dilakukan ke semuanya. Dan semuanya hasilnya negatif. Ke semuanya. Nah, hal yang serupa juga sudahkah dilakukan ke masjid lain selain masjid yang menjadi tempat ditemukannya? Ya, sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Ya, sedang dilakukan masjid-masjid yang lain serta ke tracking itu juga dilakukan. Dan alhamdulillah beberapa masjid sudah negatif. Sudah dilakukan tes ya Pak? Ya. Sudah dilakukan. Ustadz Sulaiman tuh yang hari-hari ya dengan almarhum selama sakit, membawa ke rumah sakit, menemaninya, menyuapinya ya. Itu alhamdulillah juga sudah dites dan negatif. Dan negatif. Demikian juga dengan warga-warga di sekitar masjid ya, karena jamaah tablik kan biasanya berpindah-pindah ya Pak melakukan ibadah. Jamaah tablik itu fisabilillah mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang memakmurkan masjid, mengajak orang untuk mendoakan sesama kita sehingga kita bahagia dunia bahagia akhirat. Pak Helmi, penanganan pencegahan corona sendiri COVID-19 di Bengkulu sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah sekarang kita terus ya melakukan sesuai dengan SOP-nya. Kita juga menjaga jarak, kita himbau ASN pun sudah kita rumahkan untuk mereka bekerja di rumah. Anak-anak sekolah pun dari awal sudah kita liburkan untuk belajar di rumah. Para guru-gurunya pun sudah bisa mengajar dari rumah, begitu, untuk menjaga. Dan begitu pun sekarang ini kita sudah menggratiskan PDAM kepada masyarakat yang terdampak COVID. Kita juga menggratiskan para pedagang retribu pasarnya. Kita juga sudah menggratiskan pinjaman selama 1 tahun dari koperasi yang kita bentuk dana bergulir dari pemerintah. Pemerintah juga sudah menggratiskan banyak hal yang kita lakukan terhadap masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19. Bahkan juga kita sudah memberikan sembako-sembako kepada supir-supir angkot yang kemudian sepi karena diliburkannya ASN, diliburkannya anak sekolah. Ini pun juga kita berikan. Dan kita juga sudah membuat surat instruksi Presiden itu kepada seluruh bank dan non-bank untuk tidak menagih selama 1 tahun cicilan kredit yang terdampak COVID-19. Ya, Pak Helmi, berarti ada berbagai upaya yang sudah dilakukan. Berarti saat ini ada beberapa kegiatan termasuk kegiatan ibadah yang disarankan dilakukan di rumah dulu. Anda sebutkan tadi beberapa masjid bahkan juga ikut ditutup. Sudah ada pemetaan terhadap hal itu, Pak?
Ya, semuanya kita lakukan sesuai dengan arahan dan SOP-nya itu, termasuk juga kita kemarin juga dalam ketahanan pangan kita juga telah mengajak untuk menanam. Ya, di mana-mana tanah kita coba tanam karena kita khawatir ke depan kelangkaan bahan baku, makanan dan sebagainya. Nah, Kota Bengkulu ingin agar selama di rumah ini ada aktivitas positif, menanam buah-buahan, menanam singkong, menanam kelapa, menanam pisang, menanam cabai, kacang-kacangan. Sehingga kalaulah Ramadan dan Lebaran datang harga naik, masyarakat Kota Bengkulu masih bisa tersenyum. Oke, kami harapkan demikian Pak. Terima kasih sudah menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Terima kasih Pak Helmi Hasan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.